Selamat pagi, Bu. Mengucapkan juga selamat bergabung kepada Bapak Jamri Ahmad selaku. Selamat pagi, Mbak. Ya, selamat pagi, Bu. Saya mengucapkan yang kami hormati Bapak Jamri Ahmad selaku keynote speaker pada hari ini. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Maria. Ya, juga mengucapkan selamat bergabung Bapak Nuri Hidayat selaku pimpinan unit TJSL PT Sukovindo. Saya serta tak lupa juga mengucapkan selamat datang kepada seluruh hadirin peserta, baik dari anggota IAI maupun non-anggota, dalam webinar program pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Universitas Mercu Buana dan University Science Malaysia yang difasilitasi oleh Ikatan Akuntan Indonesia Wilayah DKI Jakarta dan dihadiri oleh UMKM binaan dari PT Sukovindo dengan topik SKKETAP for increasing the productivity of small and medium enterprise yang dilaksanakan pada hari ini Jumat 25 Februari tahun 2022. Mengucapkan terima kasih Bapak Ibu atas partisipasi dan kehadirannya dalam webinar pagi hari ini. Ya, baik Bapak Ibu, sebelum kita memulai webinar pada hari ini, ada panduan teknis dan tata tertib yang perlu diketahui Bapak Ibu agar kegiatan ini dapat berjalan dengan baik. Mohon diperhatikan dengan sama. Panduan teknis dan tata tertib webinar IAI Wilayah DKI Jakarta. 1. Pastikan perangkat komputer, laptop, atau ponsel Anda tersambung dengan internet. 2. Nama atau username Zoom peserta dalam kegiatan webinar ini harus menggunakan nama asli, bukan nama perangkat atau nama institusi. 3. Pada saat kegiatan dimulai, organizer akan mengatur seluruh peserta berada pada posisi mute. Mikrofon mohon dipastikan selalu dalam posisi mute jika sedang tidak berbicara untuk mengurangi noise dari latar belakang masing-masing peserta. 4. Agar suara lebih optimal disarankan untuk menggunakan headset, hands-free, earphone, atau semacamnya. 5. Peserta dapat mengajukan pertanyaan kepada narasumber melalui menu chat meeting pada aplikasi Zoom dengan cara ketikkannya, lalu dilanjutkan dengan menuliskan nama dan pertanyaannya secara ringkas atau boleh menghidupkan audio mikrofonnya apabila sudah diizinkan oleh organizer atau diizinkan oleh narasumber. 6. Recording dan materi yang ditayangkan selama kegiatan akan diupload pada Google Drive. 7. Untuk pengisian daftar absen atau kehadiran peserta dilakukan dengan cara pengisian absen melalui form dan manual by system aplikasi Zoom. Untuk memudahkan organizer mengidentifikasi peserta, mohon untuk menggunakan nama atau username yang sesuai pada saat mendaftar webinar. Untuk link form absen dan evaluasi akan diberikan oleh organizer pada menu chat meeting. 8. Organizer akan mengirimkan e-sertifikat kepada para peserta yang telah memenuhi persyaratan webinar IAI paling lambat 3 hari kerja setelah tanggal pelaksanaan kegiatan. Baik Bapak Ibu, untuk link saya akan share, udah ada bisa Bapak Ibu lihat di meeting, ada di chat meeting, ada kuesioner dan juga sebagai salah satu absen untuk bukti keikutsertaan Bapak Ibu, jadi mohon dipastikan untuk mengisinya. Sambil mengisi, Bapak Ibu boleh sambil menyimak juga ya. Selanjutnya saya akan membacakan rundown untuk webinar hari ini. 1. Pembukaan yang sedang berjalan saat ini. 2. Pembacaan CV keynote speaker. 3. Keynote speech dari dosen USM, Associate Profesor Dr. Jamri Ahmad. Lalu keempat, pembacaan CV dari pimpinan unit tanggung jawab sosial dan lingkungan dari PT Sukovindo. Lalu 5, sambutan dari pimpinan unit TJSL, PT Sukovindo, ada dari Bapak Nuri Hidayat. Lalu ke-6, kita ada foto bersama, jadi nanti dimohonkan Bapak Ibu dapat menghidupkan layar kameranya untuk kami ambil dokumentasi. Lalu ada pembacaan CV narasumber, lalu ke-8 dilanjutkan dengan materi dari narasumber, dari Ibu Dr. Rina Y. Asmara, lalu terakhir kita ada penutup. Ya, baik. Selanjutnya saya akan bacakan CV dari keynote speaker, akan saya tampilkan.
Bapak Ibu dapat perhatikan untuk keynote speech dari hari ini, webinar hari ini dari Bapak Jamri Ahmad, PhD, selaku Associate Professor School of Management, University Science Malaysia, untuk kualifikasi pendidikan dengan gelar American Associate Degree in Business Administration dari University of Maryland Malaysia Campus, lalu BSc dari Business Administrasi Finance dari American University Washington DC, lalu dapat gelar Diploma of Education Malayan Teacher College Penang Malaysia, lalu ada gelar juga dengan Master of Art in International Financial Analysis dari University of Newcastle upon Tyne, lalu mendapat gelar PhD in Finance dari University of Newcastle upon Tyne, UK. Untuk pengalaman pekerjaan beliau, udah pernah bekerja di Bank Credit Officer Development and Commercial, Bank BHD Kuala Lumpur, lalu pernah menjadi guru juga di Sekolah Menengah Bandar Ciku, Kelantan, Malaysia, lalu saat ini menjadi dosen di University Science Malaysia. Bapak Jamri Ahmad mengajar tentang Principle of Finance, lalu kedua Corporate Finance, ketiga International Financial Management. Kalau Bapak Ibu dapat perhatikan, Bapak Dr. Jamri Ahmad ini cukup aktif mengikuti keanggotaan baik formal maupun non-formal. Bapak Jamri Ahmad juga aktif dalam membuat jurnal dari tahun 85 ya sepertinya, cukup aktif. Dan juga Bapak Dr. Jamri Ahmad ini mempunyai menulis buku juga dan sudah terbit ada 5 buku. Bapak Dr. Jamri Ahmad juga ikut dalam berpartisipasi dalam konsultansi proyek. Itu saya tampilkan. Cukup aktif sekali Bapak Jamri Ahmad, banyak sekali pengalaman beliau. Baik, selanjutnya cukup yang boleh saya sampaikan. Saya mau persilakan ke Bapak Jamri Ahmad untuk menyampaikan keynote speech-nya. Saya persilakan Bapak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Maria sebagai pengacara tadi. Terima kasih kerana membacakan CV saya yang agak panjang. Ibu Dr. Rina Asmara sebagai speaker, ibu-ibu dan bapa-bapa dosen Universitas Mercu Buana dan juga teman-teman daripada Ikatan Accountant Indonesia serta para hadirin semuanya. Pertama sekali saya ingin mengucapkan berbanyak terima kasih kepada Universitas Mercu Buana yang telah menjemput saya untuk memberikan sedikit kata-kata dalam keynote untuk program pengabdian kepada masyarakat ini. Saya berpendapat penganjuran program kerjasama antara Universitas Mercu Buana dan University Science Malaysia ini sangat tepat pada masanya, memandangkan betapa pentingnya peranan yang dimainkan oleh usaha kecil dan menengah atau UKM dalam membangunkan ekonomi bukan sahaja di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Di Indonesia sendiri pun saya difahamkan jumlah UKM telah mencapai lebih 90% dari jumlah perusahaan. Justru adalah sangat penting untuk kita pastikan bahawa bukan sahaja UKM perlu diperkukuhkan untuk kesinambungannya, malah perlu untuk dibantu untuk ditingkatkan kepada perusahaan yang lebih besar berbentuk korporat contohnya. Dan ini boleh membantu untuk membangunkan ekonomi negara kita. Okay. Ibu-ibu dan bapa-bapa, kita semua tahu bahawa salah satu aspek penting dalam memastikan kemajuan perusahaan termasuk UKM adalah pengurusan keuangan ataupun pengelolaan keuangan, financial management. Hal ini sangat penting kerana tanpa pengurusan keuangan yang baik boleh menyebabkan sesebuah perusahaan akan jatuh.
Pengurusan keuangan yang baik boleh bermula dengan sistem perakaunan yang teratur ataupun accounting system yang teratur. Ini termasuklah bagaimana kita merekodkan transaksi perusahaan kita. Namun, satu isu yang biasa kita dengari bukan sahaja di Indonesia, bahkan di Malaysia contohnya, adalah kegagalan UKM dalam menyediakan laporan perakaunan yang teratur. Sistem perakaunan adalah satu set sistem perakaunan yang mengandungi prosedur dan kawalan terintegrasi ataupun integrated procedures and control, di mana tujuan sistem perakaunan adalah untuk kita merekod transaksi sesebuah perusahaan, merumus transaksi ini dalam bentuk yang menyeluruh dan menghasilkan laporan yang akan digunakan bukan sahaja oleh pengurus perusahaan tersebut untuk memperbaiki prestasi perusahaan, malahan oleh pihak-pihak luar seperti investor, regulator dan juga institusi pembiaya, contohnya bank, dalam pembuatan atau pengambilan keputusan mereka. Jadi apabila bercakap tentang bank, kita tidak boleh lari dari bercakap mengenai halangan modal untuk diperolehi oleh UKM. Sudah banyak yang diperkatakan tentang kesulitan UKM untuk memperolehi modal untuk memajukan perusahaan mereka. Namun, terdapat halangan lain pada UKM selain daripada modal ataupun dana, iaitu pada pengelolaan keuangan. Kerana banyak UKM masih menggunakan pembukuan ataupun bookkeeping, accounting bookkeeping yang sederhana dan yang lebih ketara masih mengabaikan standard. Topik yang akan dibincangkan dalam program ini. Banyak UKM masih mengabaikan standard accountancy yang betul. Padahal laporan keuangan yang menggunakan standard accountancy yang berlaku akan membuatkan laporan keuangan yang lebih accurate ataupun tepat. Dan ini dapat membantu berkembangnya bisnes secara kuantitatif dan kualitatif. Ibu-ibu dan bapa-bapa, standard accountancy atau perakaunan adalah sangat penting kerana ia akan memastikan penyata keuangan semua perusahaan adalah boleh dibandingkan ataupun comparable, dan hasilnya pembuatan keputusan berkait dengan perusahaan tersebut sama ada oleh pihak dalaman seperti pengurus atau pihak luar seperti bank dibuat atas dasar maklumat yang tepat dan konsisten. Dengan adanya kepentingan ini, saya difahamkan Ikatan Akuntan Indonesia telah merancang standard akuntansi keuangan atau SAK yang dapat digunakan oleh UKM sebagai acuan dalam laporan keuangan. Standard tersebut dinamakan SAK ETAP, iaitu Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik, ETAP. Menggunakan SAK ETAP sebenarnya memiliki banyak manfaat, bukan hanya sebagai penyusunan laporan keuangan yang sederhana dan mudah difahami, tetapi masih ada beberapa manfaat lain, yang antaranya ialah satu, UKM dapat menyusun laporan keuangan sendiri untuk diaudit, juga dapat mendapatkan opinion audit yang nantinya akan digunakan untuk memperolehi pinjaman dana daripada pihak eksternal, iaitu bank, bank pembiaya. Kedua, SAK ETAP lebih sederhana dalam implementasinya dibandingkan dengan standard accountant keuangan umum atau SAK umum. Dan ketiga ialah walaupun dengan menggunakan tampilan yang sederhana jika dibandingkan dengan SAK umum, namun SAK ETAP masih bisa memberikan informasi yang tepat dalam penyajian laporan keuangan. Jadi ibu-ibu dan bapa-bapa yang saya hormati sekalian, saya percaya speaker utama dalam program ini, Ibu Dr. Rina, akan terus membicarakan secara mendalam tentang SAK ETAP dan akan menunjukkan bagaimana standard ini boleh membantu meninggikan produktiviti usaha kecil dan menengah UKM di Indonesia. Jadi saya kira cukup di sini sahaja ucapan keynote saya. Saya doakan agar semua akan mendapat manfaat hasil daripada usaha murni penganjur, iaitu Universitas Mercu Buana, dalam menganjurkan program
pengabdian kepada masyarakat ini. Jadi saya sudahi dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sangat, Prof. Ya, saya ucapkan terima Associate Prof. Dr. Zamri. Ya, terima kasih ya banyak ya Bapak. Untuk selanjutnya saya akan bacakan untuk CV dari Bapak Nuri Hidayat selaku dari pimpinan unit tanggung jawab sosial dan lingkungan PT Sukovindo. Akan saya tampilkan CV-nya. Dengan nama lengkap Nuri Hidayat, jabatan saat ini di PT Sukovindo sebagai Kepala Unit TJSL. Beliau sudah bekerja di PT Sukovindo mulai dari 1 Januari sampai 1 Januari 93 sampai saat ini. Bisa dilihat untuk nama jabatan beliau dari tahun 92 sudah mulai mempunyai jabatan sampai saat ini pun menjadi memegang Kepala Unit Tanggung Jawab Sosial di kantor pusat dari tahun 2021 sampai saat ini. Dapat dilihat juga Bapak Nuri Hidayat mempunyai jabatan atau penugasan lainnya di Pemprov Lampu Hemat Energi Nasional, Pemprov Pembangunan Laboratorium, Project Management, Manager Lembang, lalu Project Manager Discharger, Garam Impor Australia. Untuk riwayat pendidikan dan penghargaan, Bapak Nuri Hidayat, Pasca Sarjana Manajemen SDM dari Universitas Maliku Saleh, Aceh, lalu S1-nya di Teknik Kimia Universitas Sriwijaya Palembang, diploma 3-nya Politeknik Teknik Kimia. Beliau juga pernah mendapatkan penghargaan, ada 2 penghargaan, lalu Bapak Nuri Hidayat juga aktif dalam mengikuti pelatihan non-formal, mulai aktif dari tahun 90 sampai saat ini masih aktif. Sekian yang dapat saya sampaikan untuk CV. Selamat pagi Bapak Nuri Hidayat, sudah bergabung. Pagi Mbak Maria, apa kabar Mbak Maria? Iya, saya baik Pak. Terima kasih Pak Nuri Hidayat sudah bergabung. Sama-sama Bu Dr. Rina, terima kasih banyak sudah Bapak, bisa. saya persilakan untuk kata sambutannya. Baik, terima kasih ya. Terutama sekali salam hormat buat Bapak dan Ibu, para lecturer, yang terutama dari dosen lecture dari Universitas Sains Malaysia, Dr. Zamri Ahmad. Assalamualaikum, Dokter. Waalaikumsalam, Bapak. Terima kasih. Salam hormat ini Salam kami hormat. dari. Ya, salam hormat dari Semoga kami. semua sihat saja di Jakarta. Alhamdulillah, ya. Dokter. Terima kasih Kes banyak. COVID semakin naik sekarang. Amin, amin. Kes COVID. Oh, COVID, oke. Ya, di Malaysia pun banyak. Semua Ya, banyak itulah sekarang. yang kita khawatirkan, Dokter. Kena hati-hati. Jangan Please, sampai please, please. terus menanjak, jangan sampai. Betul. Nah, kita berharap dalam waktu dekat pandemi ini terus kalau boleh kita berdoa supaya cepat-cepat sirna dari muka bumi. Amin. Insyaallah. Indonesia ini terutama juga di Malaysia ya, saya berharap begitu. Terima kasih Dokter. Kemudian salam hormat juga pada Bu Dr. Rina sebagai narasumber di sini yang nanti juga akan memberikan pengetahuan banyak kita mengenai bagaimana cara kita meningkatkan produktivitas dari UMK ya. Kalau di Indonesia sebutnya UMK, kalau secara umum mungkin juga disebut UKM atau usaha kecil dan menengah ya. Kemudian juga salam hormat juga kepada Ibu Tri Mareta sebagai moderator ya nanti dalam dalam kegiatan diskusi ini. Dan Bapak Ibu Maaf yang Pak Nuri, Ibu Tri berhalangan karena ternyata positif. Jadi tidak dapat hadir. Baik, jadi langsung Bu Rina yang moderator langsung Bu Maria. Saya aja. Nanti saya dibantu Mbak Maria. Iya, baik Bu. Terima kasih. Salam hormat buat para UMKM yang punya keluangan waktu hadir di kesempatan yang emas ini, yang baik ini. Tentunya ini hal kalau di kami itu kalau Universitas Mercu Buana
pengabdian kepada masyarakat, kalau di Sukopindo ini namanya tanggung jawab sosial dan lingkungan atau CSR-nya. Saya kira gitu ya, dari konteks yang sama barangkali dari pengabdian pada masyarakat juga Sukopindo juga ada yang namanya tanggung jawab sosial dan lingkungan, atau secara umum kita kenal dengan corporate social responsibility. Kebetulan ini kesempatan emas ini saya sebelumnya dari Dr. Rina dan Pak Iqbal, suami beliau, diminta untuk kita bisa elaborasi di kegiatan ini, dan ini sangat kami sambut baik karena para pelaku usaha dalam hal ini UMKM ini berharap diberikan improvement terus ya dalam pengetahuan, dalam terutama kuncinya adalah dalam hal tadi juga di samping permodalan, kemudian juga pengetahuan tentang bagaimana standar akuntansi keuangan yang sederhana ini dibuat, karena menurut saya dengan pengelolaan keuangan yang baik ini tentu akan meningkatkan produktivitas pada akhirnya. Tentu nanti akan banyak hal yang baru mungkin atau hal yang pernah diterima tapi kita refreshing lagi di kesempatan ini, tentu ini akan baik juga bagi kita semua. Kemudian saya juga salam buat teman-teman dari Sukopindo seluruh Indonesia yang hari ini juga sempat hadir di sini dan punya keluangan waktu. Tentunya kita bisa manfaatkan ilmu yang nanti akan di-share oleh Dr. Rina, Bu Rina pada kesempatan ini. Ya, kita belajar dari ahlinya untuk pengetahuan tadi disebut SAK ya Bu ya, standar akuntansi keuangan etap. Ya, nanti kita akan banyak belajar di sini dan dibimbing oleh ahlinya. Mudah-mudahan ilmu dan yang kita akan serap nanti bisa bermanfaat bagi kita semua. Tidak berpanjang kata, saya kira cukup dari saya. Saya kembalikan dengan mengucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nuri. Ya, terima kasih Bapak Nur Hidayat atas sambutannya. Baik, selanjutnya kita ada foto bersama. Saya mengundang Bapak Ibu untuk dapat menghidupkan layar kameranya untuk dokumentasi kami. Tapi sebelum kita foto yang bersama-sama, saya mau mengajak keynote speed dan juga kata sambutan dan Ibu Rina. Saya akan spotlight untuk ambil dokumentasi. Mohon ditunggu. 1, 2. Selanjutnya. 1, 2, 3. Selanjutnya. 1, 2, 3. Baik, cukup. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya kita akan mau lanjutin ke materi, tapi sebelumnya saya akan bacakan CV dari narasumber kita pada hari ini. Ibu Maria, saya mohon untuk mengundur diri. Terima kasih banyak kepada semua, Ibu Rina, Pak Nuri dan semua. Terima kasih. Terima kasih Prof. Terima kasih banyak kehadirannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat-sehat selalu. Narasumber kita hari ini bernama Ibu Dr. Rina Yulia Astuti Asmara, MMAK CA, CSRS, CIBA, CARA, menjadi pengurus inti pada Ikatan Akuntan Indonesia Wilayah Jakarta, menjadi konsultan independen di bidang akuntansi finance, pajak, dan juga menjadi dosen dan peneliti di Universitas Mercu Buana. Telah berkiprah lebih dari 25 tahun di dunia akuntansi seperti di perbankan, drilling company, dan kontraktor. Selama 17 tahun terakhir juga menjadi narasumber di berbagai in-house training, public training, writer, annual report, maupun pendampingan laporan keuangan di berbagai perusahaan.
untuk pendidikan S1 akuntansi di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Jogja, S2-nya Magister Manajemen di Fakultas Ekonomi Universitas Pancasila Jakarta, S3-nya mengambil ilmu akuntansi di Fakultas Ekonomi Universitas Pajajaran Bandung. Untuk sertifikasi, Ibu Rina memiliki sertifikat akuntan IAI, sertifikat Sustainability Reporting Specialist, memiliki sertifikat internasional Business Analyst, lalu sertifikat Enterprise Risk Analyst. Untuk lingkup kompetensi Ibu Rina di akuntansi keuangan, standar akuntansi, akuntansi manajemen, audit internal, sustainability report. Bu Rina juga aktif dalam mengikuti seminar dan mengisi pelatihan. Bapak Ibu dapat melihat, bahkan juga sudah pernah ya mengisi pelatihan di PT Sukovindo sendiri. Ya, baik. Ya baik, Ibu Rina, apakah sudah siap untuk melanjutkan materi? Saya mau persilakan Ibu Rina. Ya. Sudah Terima kasih, Mbak Maria. Terima kasih, Mbak Maria. Saya mau mengucapkan terima kasih hari ini. Alhamdulillah kita semua bisa hadir di sini. Tadi Pak Dr. Zamri dari USM adalah rekanan juga untuk kerjasama pengabdian masyarakat Universitas Mercu Buana dengan USM. Dan Pak Nuri Hidayat dari Skovindo TJSL, dan para hadirin yang dari Sukovindo juga saya lihat banyak, kemudian teman-teman dosen dari Universitas Mercu Buana, para yang saya cintai, para pelaku UMKM, dan juga anggota IAI yang pada hari ini sudah bersedia hadir, dan kita sampai menjelang sholat Jumat, saya akan mencoba untuk memaparkan tentang SAK etap. Terima kasih juga ada dari IAI Gorontalo hadir juga. Nah, ini kelebihannya ya, kalau kita Zoom dari Gorontalo bisa hadir. Tapi kalau kita masih offline dulu, agak repot ya untuk mempertemukan atau mengadakan webinar yang seperti ini. Nah, ini hikmah positif pandemik, tapi semoga seperti tadi doa Pak Nuri dan Pak Zamri, semoga kita selesai ya, segera selesai pandemiknya. Baik, Bapak Ibu, saya akan mencoba untuk memberikan secara singkat. Saya tahu nggak akan mungkin untuk memberikan secara singkat tentang SAK etap dalam waktu 1,5 sampai 2 jam. Izinkan saya share screen. Sebentar ya. Sudah terlihatkah, Mbak Maria? Sudah, Bu, sudah terlihat. Bentar. Kenapa Zoom-nya agak lemot ini? Baik. Oh. Saya sudah terlihat ya share saya. Mudah-mudahan lancar. Dan saya akan mencoba memaparkan SAK etap ini dalam waktu yang singkat. Jadi mungkin nanti akan ada pertanyaan, kita akan tanya jawab di akhir karena ini juga hari Jumat dan menjelang sholat Jumat ya. Saya akan coba memaparkan hal-hal yang penting yang saya highlight dari SAK etap untuk meningkatkan produktivitas kinerja untuk usaha kecil dan menengah dalam membuat laporan keuangannya. Pada saat ini yang kita bicarakan adalah titik poinnya dimulai dari akuntansi, atau apa sih sebetulnya akuntansi itu? Kenapa kita perlu untuk memahami dan terutama kita membuat laporan keuangan? Karena akuntansi itu sebetulnya adalah bahasa bisnis ya, bahasa di mana kita dalam berorganisasi atau berbisnis itu memerlukan sebuah bahasa yang seragam.
Sehingga apabila dikatakan bahwa akuntansi itu mengakomodir transaksi-transaksi yang terjadi di dalam sebuah entitas, di dalam sebuah unit usaha untuk dikomunikasikan sebagai pengambilan keputusan. Nah, pada sak etap ini, pada akuntansi pada umumnya, kita membuat laporan-laporan yang memang diwajibkan di dalam standar akuntansi. Nah, kalau di dalam standar akuntansi ada 4 laporan dan 1 CALK yang memang harus dibuat oleh entitas atau pelaku bisnis. Dalam hal ini adalah laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Nah, selain itu tentunya ada laporan-laporan yang lain. Ada sustainability reporting, kemudian ada prospektus, ada laporan untuk Bapepam, ada integrated reporting, atau ada informasi non-keuangan yang dihasilkan oleh entitas atau oleh organisasi tersebut untuk kepentingan pengambilan keputusan. Nah, apa sebetulnya tujuan kita membuat laporan keuangan? Yang terpenting di sini adalah kita memberikan informasi menyangkut posisi keuangan dan kinerja. Sehingga apabila pihak-pihak di luar perusahaan ataupun pihak di dalam organisasi itu sendiri ingin mengetahui kinerjanya seperti apa, itu informasinya diambil dari laporan keuangan dan bermanfaat dalam pengambilan keputusan. Nah, laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan oleh manajemen. Jadi kinerja manajemen itu sangat tampak ketika kita membaca laporan keuangan. Apakah laporan keuangan tahun kemarin dengan tahun ini dibandingkan, atau misalnya 3 tahun berturut-turut dibandingkan, itu akan menunjukkan kinerja dari manajemen dan pertanggungjawaban sumber daya. Contohnya, misalnya modal yang sudah dikelola oleh manajemen, itu menghasilkan profit seperti apa, menghasilkan kinerja seperti apa. Nah, itu terlihat dari laporan keuangan. Kemudian yang terpenting juga adalah tujuan dari laporan keuangan itu memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pemakai. Ya, memang ada pemakai yang memang juga membutuhkan data non keuangan tadi yang saya katakan. Jadi para pemakai atau para pengguna dari misalnya ini satu entitas, dia ada pihak-pihak yang memang membutuhkan informasi dari entitas itu sendiri. Nah, dia membutuhkan datanya itu data keuangan dan data non keuangan tadi ya. Biasanya memang kalau data keuangan sebagian besar ada yang butuh, sebagian besar ada yang membutuhkan non keuangan. Who's behind the company? Siapa sih yang running? Usahanya apa sih? Produknya apa? Kadang-kadang orang juga cuma butuh seperti itu untuk menjadi investor. Tapi kadang-kadang ada juga orang yang bukan cuma ini produknya gimana ke depannya, tetapi juga mengaitkan dengan laporan keuangannya. Bagaimana kinerjanya selama ini? Nah, jadi itu yang membuat kita memahami apa sih pentingnya kita membuat laporan keuangan. Nah, kemudian kalau kita lihat akuntansi di sini dan alokasi sumber daya itu tidak dapat dipisahkan. Kenapa? Karena di dalam laporan keuangan ini akan memberikan informasi kepada pihak baik itu eksternal maupun internal. Baik itu investor, calon investor, kreditor, manajemen sendiri, ataupun pihak-pihak lain, regulator, atau misalnya dalam pada hari ini, misalnya Sukovindo, PT Sukovindo yang melakukan binaan atau TJSL ya istilahnya tadi, tanggung jawab sosial kepada para UMKM, PT Sukovindo-nya juga bisa membaca ini kinerjanya gimana sih gitu ya untuk para UMKM yang memang berada di bawah binaan TJSL Sukovindo. Nah, bagaimana dengan alokasi sumber dayanya? Dengan modal sekian, kira-kira dia produksinya bagaimana? Persediaannya bagaimana? Penjualannya bagaimana? Nah, itu yang bisa kita baca dari data-data keuangan.
Lalu pada saat kita membuat laporan keuangan, tentunya kita tidak membuat laporan keuangan seenak kita gitu ya. Kita nggak boleh membuat laporan keuangan eh, menggunakan apa ya, imajinasi atau aturan sendiri. Tetapi ada yang namanya standar akuntansi yang dibuat oleh Ikatan Akuntan Indonesia, satu-satunya organisasi yang memang resmi dan diakui oleh pemerintah. Dan di dalam Ikatan Akuntan Indonesia ada yang namanya divisi Dewan Standar. Dewan Standar ini membuat standar. Nah, standar inilah yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia. Jadi perusahaan di Indonesia itu menggunakan semua punya standarnya. Nah, apakah standarnya sama? Semua pakai sak etap karena hari ini kita sedang membahas sak etap. Nanti kita akan lihat ya Bapak Ibu bahwa sebetulnya standar akuntansi itu banyak dan salah satunya adalah sak etap. Nah, kenapa kita harus menggunakan standar akuntansi? Tentunya karena kalau kita menggunakan standar akuntansi memudahkan auditor untuk membaca. Jadi bisa membandingkan antara satu entitas dengan entitas yang lain. Antara nggak mungkin ya UMKM yang makanan dibandingkan dengan kinerjanya dengan UMKM sepatu misalnya. Nggak mungkin UMKM minuman dibandingkan dengan UMKM makanan karena pasarnya beda, produknya beda, pasti semuanya beda. Jadi kalau kita membandingkan laporan keuangan tentunya dengan usaha yang sejenis. Nah, jadi auditor juga dapat membaca apakah laporan keuangan ini sudah dibuat berdasarkan standar, apakah laporan keuangan ini sudah disajikan secara lengkap, tidak mengandung hal-hal yang salah saji di dalamnya, dan memang sudah tepat. Karena menyusun laporan keuangan itu membutuhkan dasar-dasar pengakuan dan pengungkapan tertentu. Nah, tadi saya katakan bahwa di Indonesia kita punya pilar standar akuntansi sebetulnya tidak hanya satu. Yang kita bahas hari ini hanya sak etap. Ya, tetapi sebetulnya di Indonesia ini ada banyak standar akuntansi. Kalau misalnya Bapak Ibu ada di perusahaan yang besar atau misalnya PT Skovindo sendiri gitu ya, laporan keuangannya tidak menggunakan sak etap, pasti menggunakan PSAK yang based on IFRS. Kemudian kalau perusahaan yang berbasis syariah boleh menggunakan standar akuntansi keuangan syariah. Nah, sak etap ini digunakan memang untuk standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik. Di mana dikatakan di sini bahwa sak etap ini yang cocok digunakan untuk UMKM. Nah, ada lagi sak yang namanya standar akuntansi keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah. Nah, ini beda lagi ya. Jadi, apakah Bapak Ibu menggunakan sak etap atau sak EMKM? Kalau saya lebih prefer karena Bapak Ibu tidak menggolongkannya ke dalam EMKM, Bapak Ibu pakainya sak etap. Begitu ya. Kemudian pemerintahan juga punya standar akuntansi pemerintahan. Ini berbeda lagi. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sekarang berada di perusahaan yang memiliki akuntabilitas publik, Bapak Ibu pakainya yang ini nih. Standar akuntansi keuangan based on IFRS. Ternyata 2 tahun kemudian pindah ke perusahaan syariah. Maka Bapak Ibu pakai standarnya beda lagi. Dalam membuat laporan keuangan, maka Bapak Ibu menggunakan standar akuntansi syariah. Nah, karena hari ini saya mengundang dan terima kasih kepada banyak sekali UMKM yang hari ini, pelaku UMKM yang hadir, saya akan membahas tentang sak etap. Nah, sak etap itu apa sih ya? Kalau dikatakan tadi sak etap adalah standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik. Lalu kita akan bertanya, apa sih sebetulnya pengertian entitas tanpa akuntabilitas publik? Yaitu entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan. Jadi artinya perusahaan itu tidak listing di bursa efek.
bukan perusahaan bank. Ya, jadi kalau bank meskipun dia tidak listing di perusahaan di efek, dia tidak boleh pakai sak etap kecuali regulator mengizinkan. Ya, bukan perusahaan asuransi, bukan perusahaan pialang atau perusahaan efek, bukan juga perusahaan dana pensiun, juga bukan perusahaan reksadana, dan juga bukan perusahaan bank investasi. Nah, kalau bukan di dalam sini, berarti dia adalah entitas tanpa akuntabilitas publik. Nah, entitas di sini digolongkan entitas tanpa akuntabilitas publik, termasuk di dalamnya adalah entitas yang menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum. Ya, artinya memang misalnya para pelaku UMKM ini memang sudah ada keinginan atau kewajiban. Ada beberapa UMKM binaan, saya juga beberapa waktu yang lalu ada dari binaan yang lain, dia memang diwajibkan juga untuk membuat laporan keuangan oleh perusahaan di mana entitas UMKM ini dibina, sehingga dia harus menerbitkan laporan keuangan bagi pengguna eksternal. Nah, contohnya pengguna eksternal adalah pemilik yang tidak terlibat langsung, ini juga pengguna eksternal. Kemudian ada kreditur atau lembaga-lembaga lain yang terkait dengan entitas tersebut. Sak etap ini adalah sama dengan PSAK based on IFRS, tetapi disederhanakan. Kenapa? Karena alternatifnya lebih sederhana, lebih simpel. Ya, sehingga pengakuan dan pengukurannya juga lebih simpel, tidak serumit jika kita bicara PSAK yang based on IFRS, di mana memang PSAK based on IFRS itu lebih mengandalkan ada revaluasian, kemudian laporan keuangannya, laba ruginya juga dengan komprehensif dan lain sebagainya, ya. Banyak hal yang sangat berbeda dan lebih kompleks jika kita berbicara standar akuntansi yang based on IFRS dibandingkan dengan sak etap. Jadi sak etap ini sederhana, Bapak Ibu. Nah, manfaatnya tadi dikatakan, tadi Pak Dr. Zamri juga mengatakan, di mana sak etap ini diharapkan perusahaan mampu menyusun laporan keuangannya sendiri, ya. Dan jika sudah mampu menyusun laporan keuangannya sendiri, maka entitas ini juga dapat diaudit dan mendapatkan opini audit. Gunanya apa sih kalau dapat opini audit? Jadi kalau misalnya butuh dana dari bank, itu bisa dari hasil opini audit tadi. Misalnya Bapak Ibu punya UMKM. UMKM-nya ini sudah berjalan dengan baik, kinerjanya bagus, tapi tidak membuat laporan keuangan. Dari mana misalnya Bapak Ibu ingin minta kredit ke bank, dari mana bank tahu bahwa UMKM ini wajib disupport, wajib diberikan dana. Gitu ya. Jadi karena UMKM ini tentunya kan ingin berkembang, ya, berkembang dan menjadi besar gitu ya, tentunya membutuhkan dana yang tidak sedikit. Nah, salah satu jalannya adalah selain tentunya dengan suntik modal dari owner itu sendiri, jalan yang lainnya adalah meminta atau meminjam dari bank. Sehingga kalau seperti ini, maka diperlukan laporan keuangan yang dapat diaudit dan diberikan opini sehingga bank dapat membaca kinerjanya. Oh, oke, kinerjanya meningkat dari tahun ke tahun. Misalnya seperti itu. Ya, sehingga bank tidak keberatan untuk memberikan pinjaman. Tadi dikatakan lebih sederhana dan tapi tetap memberikan informasi yang handal. Artinya informasi yang disajikan di dalam laporan keuangan yang based on sak etap itu tetap informasi yang handal dan dapat diakui oleh pihak-pihak eksternal dari entitas tersebut. Nah, sebetulnya kita nggak buat sendiri, ya. Tadi saya katakan bahwa Dewan Standar itu meramu, dan meramunya itu dari IFRS for SME. Jadi kita ada International Financial Reporting Standard di Eropa yang untuk usaha kecil dan menengah dimodifikasi, kemudian disesuaikan dengan kondisi di Indonesia.
Jadi sak etap itu kita nggak buat sendiri ya, tapi kita memang adopsi, tapi kita sudah sesuaikan. Nah, sehingga kalau kita menggunakan sak etap, itu professional judgment-nya masih perlu. Professional judgment itu apa sih? Misalnya ada beberapa hal terkait dengan kebijakan akuntansi, terkait dengan persediaan gitu ya, metode persediaan. Namun tidak sebanyak jika kita menggunakan PSAK based on IFRS. Jadi targetnya memang jelas untuk usaha kecil dan menengah. Tadi sudah dikatakan bahwa ini adalah PSAK yang disederhanakan. Jadi nggak sulit Bapak Ibu. Kalau mau belajar ini tuh nggak sulit banget. Nah, kemudian bisa berdiri sendiri secara keseluruhan atau stand alone. Ini oke. Ada beberapa pertanyaan, tapi nanti ya saya coba untuk masuk ke materinya dulu. Takutnya kita nggak keburu. Nah, ruang lingkupnya di sini tadi sudah dijelaskan untuk entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik, tapi dia tetap ingin menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan eksternal, sehingga dia menggunakan sak etap. Sebentar ya. Ini kenapa? Oke. Nah, ini ruang lingkupnya. Ada beberapa perusahaan yang memang menggunakan sak etap, contohnya BPR. Ya, ini tadi katanya bank nggak boleh. Kenapa BPR boleh? Karena BPR regulatornya kan BI ya. Bank Indonesia sampai sekarang itu masih membolehkan bank perkreditan rakyat menggunakan sak etap gitu ya. Sehingga BPR itu pakainya sak etap. Kemudian PDAM, kita tahu kalau kita di Indonesia PDAM itu sifatnya beda dengan PLN ya. Kalau dengan listrik ya, kalau listrik kita di Indonesia cuma ada satu perusahaan PLN. Dia adalah perusahaan yang besar dan dia menggunakan sak PSAK based on IFRS, bukan pakai sak etap. Tapi kalau PDAM itu biasanya per wilayah. Jadi ada PDAM di Jakarta Barat aja beda, Jakarta Pusat beda gitu ya. Bekasi kebetulan saya rumahnya di daerah Taman Galaksi Bekasi, itu PDAM-nya juga beda. Nah, PDAM menggunakan juga sak etap. Jadi banyak perusahaan-perusahaan yang juga bukan UMKM yang menggunakan sak etap selama regulatornya mengizinkan. Nah, sekarang kita diskusi. Bagaimana jika misalnya ada perusahaan kecil, kecil nih perusahaannya nih Bu, modalnya sih nggak banyak, cuma 300 atau 500 juta lah misalnya. Tapi dia tuh ada saham di pasar modal. Maka ini termasuk akuntabilitas publik, dia tidak boleh menggunakan sak etap. Ya. Sedangkan perusahaan manufacturer, meskipun dia sudah besar, tapi dia bukan emiten, tidak listing di Bursa Efek, dia berarti bukan akuntabilitas publik sehingga dia boleh menggunakan sak etap. Nah, kemudian ada bank umum. Bank umum meskipun dia bukan emiten, dia tidak listing di Bursa Efek, dia tetap akuntabilitas publik. Jadi dia nggak boleh pakai sak etap kecuali diizinkan oleh regulator ya untuk bank. Nah, entitas yang bisnis yang satu-satunya pendapatannya atas uang yang dipinjamkan kepada nasabah. Entitas ini memperoleh semua dana dari seorang pemilik yang miliuner. Jadi dia bukan bank ya, dia punya satu pemilik, kemudian dia meminjam-minjamkan, gitu ya. Ini bukan akuntabilitas publik juga. Ya, jadi ini kalau kita mau tahu beda akuntabilitas publik dengan bukan akuntabilitas publik, kita bisa lihat di sini. Bukan ukuran besar atau kecilnya perusahaan, tapi apakah perusahaan itu dimiliki oleh pabrik atau tidak. Nah, ukurannya lebih kepada itu, ya. Nah, kemudian tadi sudah dikatakan laporan keuangan ditujukan untuk pengguna umum, eksternal, dan internal. Nah, apakah etap menyediakan izin minum sebentar, Bapak Ibu?
Apakah etap menyediakan laporan keuangan untuk tujuan umum? Jadi memang etap di sini menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, arus kas, dan catatan atas laporan keuangan juga ada di sini. Misalnya untuk diberikan kepada bank, kepada pemilik, atau kepada penyandang dana lainnya. Dalam hal ini misalnya tadi PT Skovindo sebagai TJSL-nya ya kepada binaan-binaannya. Nah, ada penyajian wajar di sini dikatakan di mana ada posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas dengan pengungkapan tambahan jika diperlukan. Kemudian harus patuh kepada SAK. Entitas yang menggunakan SAK-ETAP harus secara eksplisit menyatakan secara penuh atas kepatuhan terhadap SAK-ETAP dalam CALK-nya. Kemudian kelangsungan usaha. Entitas harus menilai kelangsungan usaha pada saat menyusun laporan keuangan. Jadi kalau kelangsungan usaha ya, kita sekarang tidak hanya melihat wah usaha kita bulan ini labanya naik, usahanya bulan depan naik gitu. Tidak. Tapi kita melihat ke depan. Ini bagaimana sih going concern-nya? Going concern-nya ke depannya nih kita bisa stabil nggak? Apalagi sekarang ya, sudah 2 tahun nih kita mengalami pandemik dan tidak sedikit perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan karena adanya PPKM, di mana-mana akhirnya orang tutup usahanya gitu ya. Bahkan saya di kampus itu sudah 2 tahun kami melakukan WFH seperti ini. Sehingga kelangsungan usaha itu menjadi sangat penting dan harus dituliskan atau tersirat di dalam saat kita menyusun laporan keuangan. Nah, frekuensi pelaporannya minimal yang disyaratkan adalah 1 kali dalam 1 tahun, yaitu 31 Desember. Tapi kalau misalnya nih, boleh nggak bikin 1 semester 1 kali? Misalnya setiap 6 bulan, boleh. Kan ini dikatakan minimal. Jadi minimal 1 kali, tapi kalau mau lebih dari 1 kali boleh. Ada yang bikin quarterly, ya quarterly setiap 4 bulan ya, quarterly berarti. Atau mau setiap 6 bulan sekali boleh, tapi minimal 1 tahun sekali. Nggak boleh 2 tahun sekali ya, Bapak Ibu. Nah, kemudian penyajiannya harus konsisten. Jadi misalnya seperti ini ya. Misalnya Bapak Ibu itu nggak boleh gitu ya. Persediaan mengakui sebagai persediaan ya berarti ada, bukan berarti nggak boleh terus nggak ada. Artinya kalau mengakui sebagai persediaan harus konsisten gitu ya. Pengakuannya harus konsisten. Nah, kemudian yang berikutnya adalah informasi komparatif. Artinya pada saat Bapak Ibu membuat laporan keuangan, itu disajikannya, itu dikomparasikan dengan periode sebelumnya yang terdekat. Jadi misalnya nih, kalau sekarang kan masih bulan Februari 2022, pasti belum bikin laporan kan, yang sudah buat misalnya sekarang laporan keuangan 2021. Maka disandingkan, dikomparasikan dengan Desember 2020. Gitu. Jadi dengan tahun terdekat yang sebelumnya. Itu dikomparatifkan namanya. Kemudian material dan agregasi. Pos yang material disajikan terpisah. Yang tidak material digabungkan dengan yang memiliki sifat dan jenis yang sama. Jadi misalnya Bapak Ibu punya beberapa akun yang memang material, misalnya kas ya disajikan terpisah, kas gitu ya. Bank disajikan terpisah, bank. Jangan dijadikan satu gitu ya, harus dipisah. Kemudian misalnya ada misalnya Bapak Ibu punya properti investasi. Nah, properti investasi nggak boleh digabung dengan aset karena properti investasi penggunaannya adalah aset yang untuk disewakan. Nah, itu juga harus dibedakan. Nah, kita bicara hari ini SAK-ETAP. Tapi saya akan tetap menyandingkan dengan PSAK yang based on IFRS bagi perusahaan besar ya. Kalau tadi dibilang katanya SAK-ETAP tuh sederhana. Sederhana,
Coba kalau kita bandingkan dengan PSAK 1, di mana kalau sak etap kita masih menggunakan kata neraca ya, sedangkan di PSAK 1 menggunakan kata laporan posisi keuangan. Dan istilahnya kalau di PSAK 1 pakainya liabilitas, sedangkan di sak etap menggunakan istilah kewajiban. Ya, masih pakai kata kewajiban. Nah, kemudian ada laporan laba rugi. Perhatikan berbeda dengan PSAK 1 yang menyajikan laporan laba rugi komprehensif, di mana ada laporan laba rugi komprehensif yang memang terdapat adanya laba dan rugi dari laba rugi komprehensif atas 6 hal yang memang 6 atau 7 kondisi yang memang terjadi karena komprehensif. Ya, jadi kalau di sak etap nggak ada. Kemudian laporan perubahan ekuitas sama, nggak ada perbedaan. Laporan arus kasnya juga sama. Nah, catatan atas laporan keuangannya sama. Kemudian di sini juga ada laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif untuk penyajian kembali jika memang ada perubahan. Kalau di sak etap tidak ada. Nah, ini neracanya. Untuk kalau kita pakai sak etap, ada minimal mencakup pos-pos yang saya sebutkan di sini. Ya, mungkin sudah familiar ya, kalau Bapak Ibu sudah familiar dengan akun-akun atau apa ya istilah mudahnya itu rekening mungkin ya. Mungkin kalau dikatakan rekening, tapi di dalam istilah akuntansi ini sebenarnya namanya adalah akun, ya, account kalau bahasa Inggrisnya. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini ada akun-akun yang memang minimal sudah memang sudah ada di sak etap. Nah, urutan dan format tidak ditentukan, jadi boleh aja kebalik-balik itu boleh. Tapi biasanya yang disajikan itu paling atas paling liquid, yang paling bawah makin ke bawah makin tidak liquid, gitu ya. Perbedaan aset lancar dengan aset tidak lancar itu adalah jangka waktunya. Jadi kalau aset lancar, aset yang dapat dilikuidasikan dalam waktu 12 bulan gitu ya. Kalau aset tidak lancar, aset yang jangka waktunya di atas 12 bulan. Jangka kewajiban jangka pendek dan jangka panjang juga hanya dibedakan jangka waktunya. Jadi kalau Bapak Ibu ada kewajiban yang harus jatuh tempo 12 bulan maksimal, masuknya ke jangka pendek. Tapi kalau untuk kewajiban yang memang jangka panjang itu lebih dari 12 bulan, masuknya ke jangka panjang. Gitu ya. Nah, ini ada susunannya. Saya coba bentuk seperti ini. Jadi ada aset lancar, aset tidak lancar, kewajiban jangka pendek, kewajiban jangka panjang. Nah, kelompok aset tetap ini harus disajikan di neraca atau di CALK-nya. Jadi misalnya aset tetap itu apa aja Bapak Ibu, itu listnya harus ditulis di catatan atas laporan keuangan. Kemudian piutang usaha juga harus ditulis gitu ya, piutang usahanya di breakdown di CALK. Kemudian persediaannya, rinciannya, jika misalnya Bapak Ibu punya beberapa gudang nih, beberapa gudang dan beberapa jenis barang, maka harus dirinci persediaannya. Kemudian kalau ada kewajiban imbalan kerja, kewajiban diestimasi lainnya, nah itu semua harus disajikan di dalam neraca atau CALK. Nah, ini ada contoh-contoh neraca yang saya lampirkan di materi, nanti bisa diperoleh Bapak Ibu ya materinya, jika Bapak Ibu sudah memenuhi apa ya tadi persyaratannya untuk mengisi kuesioner dan absen, silakan nanti materinya akan dibagikan. Ini ada contoh-contoh neraca, jadi jangan dibayangkan laporan keuangan itu sulit ya Bapak Ibu. Kalau memang ya saya adanya cuman ini, kas dan perlengkapan, ya udah nggak apa-apa gitu ya. Cuman adanya seperti ini, jangan dibayangkan harus lengkap seperti ini gitu ya. Kalau memang saya nggak ada hutang dagang Bu, jadi kewajibannya 0, bagus dong berarti gitu ya. Berarti di sini nggak ada, adanya hutang bank, ya udah nggak apa-apa ditulis di sini hutang bank gitu. Jadi simple, untuk sak etap itu simple sekali. Bahkan kalau mau dibikin panjang bisa juga gitu ya. Kalau memang lengkap, memiliki juga hutang obligasi dan lain sebagainya, itu bisa seperti ini. Nah, kalau tadi kita sudah bicara neraca
gitu ya. Neraca, nah sekarang kita bicara tentang laporan laba rugi. Laporan laba rugi itu menunjukkan kinerja periode tertentu. Kalau di Indonesia, kita pakainya periodenya 1 Januari sampai 31 Desember. Nanti 1 Januari lagi, mulai dari 0 lagi ya. Laporan laba rugi itu setiap 1 Januari itu dimulai dari 0 lagi. Kayak Bapak Ibu kalau mau isi bensin, pasti kan ada mulai dari 0 ya Bapak Ibu. Gitu. Tapi kalau kita bicara neraca ini nggak akan 0. Jadi kalau kasnya dia 9.450.000, dia akan terbawa sampai tahun depannya. Tidak menjadi 0. Kalau jadi 0, terus Bapak Ibu bingung dong, loh kok saya kok kasnya jadi hilang gitu. Jadi kalau neraca ini akan terbawa terus ya. Ibaratnya kalau kita bicara neraca, ini adalah potret Bapak Ibu, misalnya saya motret nih tadi ya, saya potret sekarang. Nah, ini adalah foto usaha, foto perusahaan saat ini. Tapi kalau kita bicara laporan laba rugi, ini lebih kepada kinerja periode tertentu. Jadi misalnya kinerja 1 Januari sampai 31 Desember 2020. Nah, itu udah ditutup di situ, di laporan laba rugi. Kemudian nanti 1 Januari 2021 itu mulai dari 0 lagi sampai 31 Desember 2021 gitu ya. Nah, itu akan terlihat kinerja terkait pendapatan, beban, itu kita bisa laba atau rugi. Tahun kemarin kayaknya kita laba ya, kok tahun ini kita labanya turun. Tahun kemarin kok kita justru rugi. Tahun ini, wah kita sudah dapat laba. Nah, itu bisa kelihatan kinerjanya dari laporan laba rugi. Ya, jadi kalau kita melihat laporan laba rugi itu sebenarnya kinerjanya itu di situ. Nah, kalau misalnya ya, saya berharap Bapak Ibu ya amit-amit tidak ada ya yang terkena pandemik buruk gitu ya. Karena beberapa usaha kita bahkan lihat bahkan usaha yang besar sekalipun seperti usaha travel gitu ya, travel biro, airline itu mengalami penurunan pendapatan yang cukup signifikan, sangat material dan besar. Kenapa? Karena nggak ada orang yang traveling di masa pandemik 2 tahun ini. Susah kalau mau traveling, mesti apa namanya antigen, mesti bawa surat ini, surat itu, dan lain sebagainya. Tapi dengar-dengar sekarang nih kita udah mudah-mudahan sejak pandemik nanti semakin menurun, kita nggak perlu repot lagi ya, sehingga wisata juga hidup lagi. Nah, itu berpengaruh terhadap pendapatan misalnya untuk usaha-usaha di pariwisata, di Bali misalnya, seperti itu. Nah, saya nggak tahu apakah Bapak Ibu juga ada yang mengalami penurunan pendapatan 2 tahun terakhir ini. Atau justru, wah saya semenjak pandemik saya memproduksi masker gitu misalnya. Itu ada opportunity juga nih untuk UMKM misalnya. Saya memproduksi masker karena sekarang ternyata masker itu menjadi kebutuhan pokok ya. Nggak mungkin orang keluar tanpa masker. Jadi sekarang masker kain, masker yang medis, itu semua orang beli, pasti ada. Nah, itu bisa menjadi opportunity juga. Nah, itu mempengaruhi pendapatan di dalam satu periode tertentu. Nah, untuk beban, Bapak Ibu bisa menyajikan berdasarkan sifat beban atau fungsinya. Jadi misalnya kalau sifat beban, berarti Bapak Ibu pisahkan seperti ini. Ya, dipisahkan ada sewa ruangan, ada beban listrik dan lain sebagainya. Kalau fungsi beban, misalnya ada beban pokok penjualan, beban pokok pemasaran gitu ya, ini dipisahkan seperti ini. Nah, ini ada contoh-contoh juga, contoh-contoh untuk laporan laba rugi yang sebetulnya nggak sulit ya, bagi kita hanya tinggal menghitung penjualan kita berapa, dikurangi harga pokok, laba kotor, kemudian baru dikurangi biaya-biaya yang lain. Nah, ada yang lebih simpel, Bu. Saya jasa. Oke, seperti ini. Ya, saya lampirkan di sini contoh-contoh supaya kayak gambarannya kayak ya, karena ini 2 jam kita nggak mungkin workshop. Tapi kalau mau workshop bisa, mungkin waktunya bisa one day training gitu ya. Nah, ini juga contoh ya, contoh-contoh mau dibuat seperti apa tergantung dari yang ada di uniquely organisasi Bapak Ibu sendiri. Nah, kemudian untuk laporan perubahan
ekuitas. Laporan perubahan ekuitas ini menggambarkan perubahan ekuitas atau perubahan modal yang terjadi di dalam perusahaan dalam tahun tertentu. Nah, contohnya seperti ini. Ada modal, ada laba. Bapak Ibu, kalau kita laba, itu kita akan memperkuat laporan perubahan ekuitas. Tapi kalau misalnya kita di sini mengalami rugi, otomatis modal kita itu digerogoti. Ya, digerogoti. Apalagi kalau ada pengambilan pribadi. Ini kalau misalnya ada di dalam perusahaan perorangan gitu ya. Apabila misalnya diperbolehkan ada prive atau pengambilan pribadi. Nah, kalau di dalam akuntansi itu boleh sebenarnya pengambilan pribadi sepanjang dia tetap mengikuti aturan-aturan tertentu. Dan di dalam usahanya, di dalam organisasinya memang sudah diatur bagaimana tentang pengambilan pribadi ini. Nah, jadi terlihat ya di dalam laporan ekuitas itu terlihat kalau kita laba itu ekuitas kita semakin naik. Modal kita tuh semakin naik. Ekuitas tuh modal ya Bapak Ibu ya. Jadi modal kita semakin naik. Tapi kalau kita di sini rugi, kita makin turun berarti ekuitas kita. Gitu ya. Ini ada yang lebih panjang lagi gitu ya. Boleh. Kalau yang lebih simpel ini saya berikan perbandingan gitu ya. Nah, kalau yang ini ada dividen ya, Bapak Ibu nih ada dividen nih. Ada misalnya yang memang sudah bagi-bagi dividen karena kalau UMKM ada juga yang cukup besar sehingga mereka ada yang sudah bagi-bagi dividen. Nah, laporan arus kas. Yang laporan yang keempat ini berisi informasi aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Aktivitas operasi disajikan yang indirect ya, yang indirect. Saya lebih menyarankan yang indirect daripada yang direct method. Ya. Kemudian bunga dan dividen disajikan terpisah, kemudian PPh seperti biasa disajikan juga terpisah. Kemudian aktivitas operasi, di sini contohnya adalah aktivitas penghasil utama ya. Jadi kalau kita bicara arus kas itu nggak mungkin ya, nggak mungkin di dalam satu perusahaan aktivitas operasionalnya itu nol. Itu kayaknya nggak mungkin ya. Kalau dia aktivitas operasionalnya nol, artinya dia lagi nggak ada operasional nih. Gitu ya, sehingga biasanya memang aktivitas operasi inilah yang kekuatan di dalam arus kas itu biasanya ada di aktivitas operasional. Nah, sedangkan kalau aktivitas lain, aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan bisa ada, bisa juga tidak ada. Ya, jadi di dalam laporan arus kas nanti misalnya ya, oh Bu, saya hanya ada aktivitas operasi, tidak ada aktivitas investasi atau tidak ada aktivitas pendanaan. Klien saya bingung nih, Bu, kok arus kas saya pendek banget Bu? Ya, kalau memang tidak ada investasi dan tidak ada aktivitas pendanaan ya berarti nggak ada. Karena kita hanya membuat dari aktivitas operasional. Aktivitas investasi itu apa sih? Misalnya ada perolehan dan pelepasan aktiva jangka panjang, serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas. Jadi misalnya jual mesin, itu mau diganti dengan mesin baru. Berarti itu kan beli, jual. Nah, itu pakai aktivitas investasi. Nah, kalau aktivitas pendanaan itu apa yang masuk ke situ? Itu aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi modal. Jadi misalnya nih, ada dana yang baru cair, dana pinjaman, atau dana bantuan. Misalnya, itu masuknya ke aktivitas pendanaan. Atau dibalik, bukannya baru cair, tapi harus bayar. Nah, kalau harus bayar berarti itu adalah aktivitas outflow ya, uang keluar, aktivitas keluar dari aktivitas pendanaan. Jadi kalau bicara arus kas ini menggambarkan arus kas yang ada di perusahaan yang diperoleh dari 3 aktivitas yang memang terstruktur ada di perusahaan, yaitu aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Oke, nanti ya pertanyaannya, ada pertanyaan nih.
Kemudian di sini, arus kas operasi itu apa saja sih? Di sini ya, inflow. Inflow itu artinya adalah kas masuk. Sedangkan outflow itu artinya kas keluar. Nah, indikator utamanya yaitu dia bisa aja dia melunasi menghasilkan kas ya, bukan melunasi karena ini operasional, dia menghasilkan kas atau dia memang membayar sesuatu. Jadi di sini misalnya menerima dari penjualan. Kemudian menerima royalti. Ada pendapatan lain. Kemudian penerimaan dari pendapatan sewa ya, misalnya. Kemudian ada penerimaan pendapatan lain-lain. Sedangkan outflow itu pembayaran kepada pemasok, misalnya pembayaran kepada karyawan, misalnya untuk klaim asuransi dan lain sebagainya. Itu masuknya ke operasional. Kemudian arus kas investasi. Tadi dikatakan bahwa arus kas investasi itu misalnya untuk ada penerimaan penjualan aset tetap. Jadi kalau kita menjual itu justru inflow ya, ada uang masuk. Tapi kalau kita beli aset itu justru outflow. Ya, berarti uang keluar. Hati-hati, ini logikanya agak terbalik nih. Karena inflow dan outflow-nya itu kalau inflow itu menambah. Ya, kalau kita jual aset berarti uang kita malah bertambah. Tapi kalau kita beli aset, uang kita malah berkurang. Atau mungkin dari hal-hal lainnya. Nah, kalau pendanaan juga sama. Kalau kita nerima uang dari misalnya dari pinjaman dari bank misalnya, kemudian atau dari bantuan dana, nah itu masuknya ke inflow. Kemudian kalau outflow itu kita bayar. Misalnya bayar pinjam kita tadi ada pinjaman bank, terus kita membayar. Nah, itu outflow masuknya ya, pelunasan pinjaman dan lain sebagainya. Nah, sekarang CALK. CALK ini bukan laporan, tapi dia adalah pelengkap atas laporan keuangan kita tadi. Jadi kalau kita bicara CALK itu adalah isi perutnya dari laporan keuangan kita. Informasi-informasinya itu semua masuk ke CALK. Gitu ya. Masuk ke CALK rinciannya jadi misalnya gini. Perusahaan punya piutang. Piutang kepada si A, si B, si C, si D, si E itu munculnya ada di CALK. Kemudian aset. Kalau di laporan keuangan isinya cuma total aset 1 miliar misalnya. Tapi di CALK-nya terperinci asetnya itu apa? Gedung 750 juta misalnya. Mobil berapa? Kemudian mesin ada nggak? Dan lain sebagainya. Nah, itu adanya di CALK. Ya. Nah, urutan penyajian catatan atas laporan keuangan, pernyataan laporan keuangan telah disusun sesuai dengan SAK. Ini yang nomor 1. Harus ditampilkan ada pernyataannya bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan SAK-ETAP. Ya. Kemudian ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan. Ringkasan kebijakan akuntansi nanti kita di belakang ada kebijakan akuntansi itu apa, gitu ya. Kemudian informasi yang mendukung pos-pos laporan keuangan yang tadi ya, misalnya persediaan piutang, kemudian aset dan lain sebagainya. Jadi informasinya ada di CALK dan pengungkapan lain jika ada pengungkapan lain. Pengungkapan lain itu apa? Misalnya ya, setelah tanggal 31 Desember ternyata misalnya gudangnya kebanjiran dan terjadi kerugian yang sangat besar. Nah, itu terjadinya setelah 31 Desember ya, Bapak Ibu. Pada saat kita bikin laporan keuangan, 31 Desember itu nggak masuk. Masih tertulis bahwa persediaan kita di gudang itu misalnya 200 juta. Tapi ternyata 31 Desember kebanjiran, terdapat barang-barang yang rusak sebesar 50 juta. Itu lumayan ya, signifikan ya. Nah, itu harus diungkapkan. Diungkapkan di sini. Memang kenapa diungkapkan? Karena di laporan keuangan kita belum muncul, karena terjadinya setelah 31 Desember. Kemudian dasar pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan, tadi ya kebijakan akuntansi yang relevan. Kebijakan akuntansi itu misalnya aset, itu dilakukan penyusutannya pakai apa.
Kemudian, nah ini ya, kebijakan akuntansi. Kebijakan akuntansi ini ada pemilihan dan penerapan kebijakan akuntansi. Contohnya, misalnya Bapak Ibu punya aset, disusutkannya pakai apa? Pakai garis lurus kah? Atau pakai unit produksi, unit jam mesin, atau pakai saldo menurun, dan lain sebagainya. Kemudian persediaannya pakai apa? Pakai FIFO kah atau pakai average ya. Kalau kita lihat di sini kebijakan akuntansi adalah prinsip dasar konvensi aturan dan praktek tertentu yang diterapkan oleh suatu entitas dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan. Nah, ini kebijakan akuntansi dari satu organisasi dengan organisasi yang lain boleh berbeda. Misalnya saya di tempat saya pakainya garis lurus. Karena aset saya cuma mobil sama mesin, saya pakainya garis lurus gitu ya. Kalau di sini saya nggak mau pakai garis lurus, saya mau pakainya saldo menurun gitu. Meskipun asetnya sama, boleh aja, boleh seperti itu. Jadi boleh memilih dari metode-metode yang ada. Jadi nggak boleh bikin metode sendiri ya, Bapak Ibu. Nah, jika sak etap secara spesifik mengatur transaksi kejadian atau keadaan lainnya, maka entitas harus menerapkan sak etap. Jadi memang tadi dikatakan harus diterapkan ya. Nah, kebijakan akuntansi, estimasi, dan kesalahan. Jadi kalau misalnya ada kebijakan akuntansi, misalnya seperti ini ya, kebijakan akuntansi salah satunya gini. Di perusahaan saya, misalnya, atau di UMKM saya membukukan yang namanya aset itu di atas 300.000 aja. Kalau di bawah 300.000, itu langsung saya akui sebagai beban. Nah, itu boleh. Itu termasuk di dalam kebijakan akuntansi. Jadi misalnya saya membeli misalnya yang paling mudah itu sekarang misalnya saya membeli bingkai-bingkai ya untuk meletakkan di showroom saya bingkai-bingkai foto produk saya misalnya. Nah, bingkai-bingkai itu kan harganya misalnya cuma 50.000, 40.000 gitu ya. Itu begitu saya beli karena belinya 1, 2 gitu, langsung saya jadikan beban. Saya nggak mau jadikan aset. Ngapain dijadikan aset? Loh, tapi kan manfaatnya bisa lebih dari 12 bulan gitu ya. Kan bingkai itu selama nggak jatuh, pecah, masih bisa kita pakai bertahun-tahun. Tapi saya punya kebijakan, saya tidak membukukan aset jika di bawah 300.000 misalnya seperti itu. Jadi itu boleh aja. Nah, itu tergantung beda-beda perusahaan, beda. Kalau kita lihat mungkin di perusahaan, semakin besar perusahaan, dia mempunyai kebijakan akuntansi, pembukuan asetnya. Kemarin klien saya dari 1 juta naik ke 5 juta. Jadi yang di bawah 1 juta, dia nggak, yang di bawah 5 juta, dia nggak mau lagi akui sebagai aset. Karena sudah semakin berkembang dan besar gitu ya. Jadi tergantung dari kebijakan perusahaan. Nah, kalau kita punya kesalahan di periode yang lalu, misalnya ada kelalaian dalam pencatatan laporan keuangan, caranya adalah kita menerapkan dengan retrospektif ya. Kita harus melihat kesalahan itu seperti apa pengaruhnya, apalagi kalau misalnya memang pengaruhnya signifikan. Itu harus kita koreksi. Kita koreksi, lalu kita retrospektif ya, kita penerapannya retrospektif. Harus kita koreksi jika material. Nah, saya mau mencoba, sebetulnya ini tidak detail ya, kalau kita bicara sak etap tidak menyampaikan secara detail. Tapi saya ingin menjelaskan juga sedikit tentang persediaan. Mungkin tentang beberapa hal yang terkait dengan UMKM, di sini salah satunya adalah persediaan. Yang namanya persediaan itu adalah aset yang disediakan untuk dijual, atau aset yang masih di dalam unit produksi, ya, atau jasa yang memang akan diberikan. Itu namanya termasuk di dalam persediaan. Nah, cost-nya apa saja yang mencakup persediaan? Yaitu mencakup biaya pembelian, biaya konversi, atau biaya lain yang terjadi untuk membawa persediaan ke lokasi dan kondisi sekarang. Jadi diukur pada nilai yang lebih rendah, cost atau net realisasi value. Nah, nanti kita lihat ya NRV itu apa. Teknik pengukuran biaya dapat menggunakan biaya standar atau metode eceran.
Rumus biaya pakai FIFO, first in, first out, atau bahasa Indonesianya apa ya? Masuk pertama, keluar pertama, gitu ya. Atau average, atau rata-rata. LIFO itu sudah tidak diperkenankan ya Bapak Ibu, last in, first out, atau beli terakhir, beli, apa ya bahasa Indonesianya? Beli terakhir, keluar pertama, itu nggak boleh. Sekarang udah nggak boleh. Nah, penurunan nilai persediaan diakui sebagai beban pada saat terjadinya dan setiap tanggal neraca dilakukan pengujian. Contohnya gini, Bapak Ibu punya persediaan. Persediaan apa ya? Misalnya ini toko handphone gitu ya. Persediaan handphone. Ini Bapak Ibu punya persediaan handphone, diperkirakan di gudang itu nilainya adalah 100 juta misalnya. Gitu ya. Nah, Bapak Ibu harus menilai, dilakukan pengujian ya terhadap persediaan di gudang. Kenapa? Karena harga itu berfluktuasi. Jangan sampai Bapak Ibu bilang gini, oh di gudang saya punya persediaan 100 juta. Tapi ternyata handphone itu harganya turun. Tapi di dalam laporan keuangan tetap ditulis 100 juta. Itu nggak boleh. Itu artinya ada penurunan gitu ya, penurunan nilai persediaan. Nah, itu harus dilakukan pengujian lagi. Ternyata misalnya handphone apa ya yang sekarang ngetop ya, misalnya OVO gitu ya. Wah, OVO tuh sekarang malah naik. Tapi kalau misalnya saya punya persediaan handphone Nokia misalnya, Nokia yang sekarang nggak laku, turun. Saya nggak laku nih jualnya sekian. Jadi persediaan saya berarti mengalami penurunan. Nah, kalau sekarang nih Bapak Ibu punya persediaan minyak di gudang, tapi hati-hati ya, jangan sampai ditangkap polisi karena menimbun minyak. Persediaan di gudang mungkin bisa naik tuh nilainya, karena yang tadinya cuma 11.000 seliter, sekarang jadi naik. Nah, itu naik turunnya nilai persediaan. Persediaan diakui sebagai beban pada saat pendapatan terkait diakuinya. Jadi jika memang sudah laku gitu ya, baru diakui sebagai beban. Nah, ini ada beberapa metode yang saya tuliskan di sini. Kalau metode average itu gampang sekali, tinggal dihitung totalnya berapa, lalu dihitung rata-ratanya, harga rata-rata. Nah, kemudian baru diaplikasikan kepada harga pokok penjualan, ya. Diaplikasikan kepada harga pokok penjualan. Nah, ini metode FIFO. Metode FIFO itu lebih mudah lagi. Artinya kalau metode FIFO, kalau kita harganya berubah-ubah ya, harga modal kita berubah-ubah, yang kita jual duluan yang awal ya, yang kita jual duluan yang awal kalau FIFO. Nah, tadi ada NRV. Nih berapa membandingkan antara nilai realisasi bersih ya, net realization value ya. Kita lihat. Jadi kalau kita punya persediaan yang total biayanya dibandingkan dengan total NRV-nya, mana yang lebih kecil? Yang kita akui itu yang lebih kecil. Ya, karena NRV ini lebih kepada nilai realisasi value. Nilai realisasi value itu harga jual dikurangi biaya untuk menjual. Di sini ada caranya. Ya. Nah, aset tetap tadi dikatakan disebut aset tetap jika dia memiliki wujud dan kemudian digunakan untuk operasional, untuk memproduksi barang atau jasa, kemudian digunakan lebih dari satu periode biasanya, gitu ya. Tapi tadi kalau misalnya lebih dari satu periode harganya nggak material, boleh dijadikan beban. Kemudian diakui sebagai aset dengan memenuhi prinsip pengakuan. Artinya kalau beli 100.000 ya udah diakuinya 100.000 gitu ya. Nah, yang diakui kita misalnya beli aset. Berapa sih yang harus kita catat? Jadi misalnya ada harga belinya, kemudian ada biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung atas perolehan aset tetap. Kemudian kalau ada estimasi awal biaya pembongkaran aset, contohnya nih gini nih, kalau estimasi awal. Kalau harga beli, tahu ya Bapak Ibu, kalau biaya-biaya yang dapat diatribusikan ini, misalnya Bapak Ibu beli barang kena pajak. Pajak yang resmi ya, bukan pajak yang di bawah meja ya Bapak Ibu ya. Pajak resmi itu boleh. Kemudian misalnya Bapak Ibu membeli tanah atau gedung gitu ya. Terus ada biaya notaris. Nah, itu boleh ditambahkan di dalam harga perolehan. Nah, kalau estimasi awal biaya pembongkaran itu misalnya gini, Bapak Ibu nyewa tanah
selama 10 tahun untuk dibikin showroom. Ya. Nah, atau untuk dibikin gudang lah, atau untuk dibikin pabrik di situ. Nah, pada saat sewa, perjanjiannya gini, oke Pak, boleh sewa 10 tahun, boleh membangun apapun di atas tanah ini, tapi begitu sewanya habis, Bapak harus bongkar bangunannya. Saya maunya terima bersih, tanah lagi balik. Nah, berarti itu ada biaya pembongkaran gitu ya, Bapak Ibu ya. Misalnya ada biaya pemindahan pasti jelas ya. Kemudian biaya restorasi lokasi juga jelas jika ada. Nah, ini revaluasi itu adalah begini Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu tuh punya tanah dan gedung harganya 100 juta gitu ya. Kalau revaluasi itu artinya misalnya Bapak dan Ibu belinya 10 tahun yang lalu. Lalu kita revaluasi itu kita nilai kembali. Kebanyakan perusahaan-perusahaan yang menggunakan PSAK based on IFRS itu menggunakan revaluasian. Revaluasian ini artinya aset tersebut dinilai kembali. Nah, sebetulnya, misalnya nih, Bapak Ibu beli ruko. Ruko belinya 10 tahun yang lalu 200 juta. Nggak mungkin sekarang ada ruko 200 juta. Pasti naik harganya. Tapi sebenarnya yang naik kan lebih kepada harga tanahnya gitu ya. Kalau gedungnya bisa jadi kalau kita nggak rawat juga gedungnya harganya sebetulnya tetap turun. Tetapi harga tanahnya yang naik. Sehingga kalau di total sebenarnya ruko saya ini nggak 200 juta, Bu. Ruko saya ini 500 juta. Iya, kalau pakai PSAK yang based on IFRS itu boleh diakui direvaluasi menjadi 500 juta. Tapi kalau kita pakai sak etap itu tidak menggunakan revaluasi sesuai dengan aturan di PSAK gitu ya. Nah, beban penyusutan diakui kecuali di dalam laporan laba rugi kecuali sebagai bagian perolehan aset. Jadi ini misalnya ada pembelian aset, kemudian beban penyusutannya kita balik ya, ini seperti ini. Nah ini terlalu teknis sih, saya nggak menjelaskan. Kemudian beban penyusutan dihitung berdasarkan alokasi sistematis. Nilai residu itu nilai sisa ya Bapak Ibu, tidak diatur oleh sak etap. Jadi Bapak Ibu boleh menuliskan 0, boleh menuliskan lebih dari 0 misalnya. Tapi saya selalu menyarankan kepada klien-klien saya, jangan 0. Kenapa? Kalau misalnya 0, sudah selesai didepresiasi, terus di list barangnya masih berguna, atau masih kita pakai malahan, gitu ya. Misalnya komputer. Komputer itu didepresiasi 4 tahun. Tapi sebenarnya kalau kita pakainya baik-baik saja lebih dari 4 tahun ya. Nah, kalau kita nilai residunya 0, listnya di komputer kita tuh udah hilang. Udah 0 kan? 0 itu komputer tidak menampilkan. Apalagi kalau Bapak Ibu sudah pakai GL. Sekarang banyak GL yang bisa membantu UMKM. Tapi jangan sampai Bapak Ibu tidak paham cara kerja GL-nya. Jadi nanti antara input dan output-nya Bapak Ibu tidak paham ininya ya, konteksnya. Sebenarnya ini benar nggak sih software saya kayaknya nginputnya begini, kok keluarnya begini. Nah itu kan Bapak Ibu harus bisa ngecek gitu ya, ngecek apakah inputnya sudah betul di dalam outputnya. Nah balik lagi ke nilai residu. Kalau nilai residunya tidak 0, misalnya Bapak Ibu, saya tuliskan 100 deh. 100 itu tidak material ya Bapak Ibu, boleh. Jadi nilai residunya 100, jadi asetnya itu akan tetap muncul meskipun sudah habis didepresiasi. Itu hanya untuk keamanan aset kita saja sih, gitu aja. Dan itu hanya saran. Kalau misalnya, repot Bu, nilai residu saya 0 aja deh. Begitu habis depresiasi, saya langsung jual asetnya. Itu boleh-boleh aja. Nah, di sini ada garis lurus, saldo menurun, jumlah produksi, ya, ada lagi double declining balance, tapi saya tidak akan menjelaskan lebih detail karena itu ada itunya ya, harus lebih training harus lebih panjang lagi gitu ya. Sayang sekali kita kan hanya sampai jam 12 kurang ya. Nah, kalau kita bicara depresiasi, maka ini saya mau masuk ke depresiasi dulu nih. Nah, ini depresiasi. Depresiasi kebanyakan sih pakainya garis lurus aja Bapak Ibu, nggak usah repot. Garis lurus diperbolehkan pajak juga.
diperbolehkan juga dipakai di perusahaan, ya udah ngapain pakai yang susah-susah gitu ya. Kalau bisa yang lebih mudah, kita pakai yang lebih mudah. Jadi pakai garis lurus. Contohnya ada data seperti ini. Jadi kalau garis lurus itu tinggal kita hitung ini harga belinya dikurangi nilai sisa kalau ada, kalau nggak ada berarti 0 di sini, dibagi masa manfaat. Masa manfaatnya dapat dari mana sih? Kita estimasi. Ya, kalau misalnya kita beli mesin, kita tanya sama yang jual, Pak, ini mesinnya kalau dipakai full capacity bisa berapa tahun? Gitu. Karena apa ya, Bapak, Ibu sebagai pelaku UMKM atau misalnya punya akuntan juga atau nggak punya akuntan, misalnya konsultan seperti saya kan juga manusia biasa ya, saya nggak paham mesin gitu. Misalnya ini mesin pemecah batu, ini berapa lama ya tahannya? Berapa lama ini pemakaiannya? Nah ini saya tanya sama pakarnya gitu. Nah, ini hasilnya tinggal depresiasi per tahun akan masuk ke laporan laba rugi. Nah, ini kalau kita buat tabel, bentuknya akan seperti ini. Ini kalau unit produksi. Kenapa saya tampilkan unit produksi? Banyak perusahaan yang pakai mesin, itu pakainya ini, unit produksi. Jadi kalau unit produksi ini, dia berfluktuasi depresiasinya, sesuai dengan produktivitas di organisasi tersebut, di UMKM tersebut atau di perusahaan tersebut. Semakin tinggi produksinya, penyusutannya semakin tinggi. Semakin rendah, maka semakin rendah juga ininya depresiasinya. Saya balik lagi ke sini tadi karena saya nggak mau keputus. Ada pengukuran setelah biaya perolehan. Bukan ini ya. Nah ini. Jadi kalau misalnya kita beli aset, Bapak Ibu, beli aset, sesudah beli aset tuh masih ada pengeluaran, ya. Misalnya ada maintenance. Kalau mesin atau mobil gitu ya, ada maintenance, ada biaya perawatan. Nah itu langsung masuk ke beban, ya Bapak Ibu. Jangan masukkan lagi ke aset. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu punya pengeluaran yang sifatnya besar, seperti capital expenditure istilahnya, ya. Ini boleh ditambahkan kepada aset tersebut. Contohnya misalnya gini, Bapak Ibu punya truk atau punya mobil box, terus mobil boxnya ini, atau kalau yang saya tahu nih ya, di sebelah rumah saya ini ada orang yang jualan aqua gitu ya. Tadinya dia jualnya pakai motor. Motor kiri kanannya ditaruh besi gitu ya. Nah, terus dia menambahkan kayak gerobak kecil di belakangnya. Dikaitkan ke motor sehingga dia kalau mengantar aqua sekarang bisa lebih dari 2 gitu ya. Nah, alat yang dia beli setelah dia beli motor itu ditambahkan ke motor, itu namanya adalah capital expenditure. Itu bisa menambah harga motornya tadi. Jadi bisa ditambahkan. Kan dia nggak mungkin ya gerobaknya jalan sendiri tanpa motor gitu kan. Berarti harus ditambahkan ke dalam motornya gitu ya. Ini maksudnya pengeluaran setelah aset. Oke. Nah, kemudian kalau misalnya di perusahaan ada aset tidak berwujud. Tadi yang kita bicarakan aset berwujud ya. Berwujud itu artinya dia memiliki fisik. Nah, kalau aset tidak berwujud, itu aset non-moneter yang dapat diidentifikasi. Misalnya, Bapak Ibu itu dapat hak atas pengelolaan hutan, hak atas tambang, itu ya, hak atas penggunaan franchise. Misalnya, Bapak Ibu usahanya itu kebab, tapi kebabnya ini franchise. Boleh nih pakai nama kebab, misalnya. Oh, yang lagi demam kan sekarang Turki ya. Kapadokia gitu. Kebab Kapadokia. Tapi harus bayar. Bayarnya 100 juta. Boleh pakai nama kebab Kapadokia 4 tahun. Nah, itu namanya Bapak Ibu punya aset tidak berwujud. Ya. Syaratnya dapat diidentifikasi dan ada jangka waktunya. Nah, kalau ada berarti Bapak punya aset tidak berwujud. Aset tidak berwujud itu nanti bisa diamortisasi. Sebenarnya konsepnya sama ya, sama aset berwujud tadi. Cuma kalau aset berwujud tadi didepresiasi, kalau aset tidak berwujud itu diamortisasi. Ya, sama metodenya juga garis lurus gitu ya. Jadi nggak ada bedanya, cuma bedanya yang satu ada wujudnya, yang satu tidak ada wujudnya. Yang satu disusutkan dengan nama depresiasi, yang satu disusutkan dengan nama amortisasi.
Kemudian aset tidak berwujud di sini penjelasannya yang tadi yang sudah saya katakan ya, ringkasnya adalah diakui sebagai beban jika memang dia memang, jadi misalnya gini, oh iya saya punya akses untuk menjual tadi ya kebab Kapadokia. Boleh 3 tahun saya diberikan gerobaknya, kemudian cara-cara masaknya dan lain sebagainya itu ya, franchise kan seperti itu ya. Nah, itu berarti Bapak Ibu harus mengakui ada aset tidak berwujud berupa hak atas penggunaan brand tertentu selama waktu berapa lama gitu. Nah, umur manfaatnya itu berapa lama harus jelas ya, harus jelas. Secara kontraktualnya harus ada. Kemudian juga harus disebutkan itu hak-haknya apa saja gitu ya. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu punya aset tidak berwujud yang tidak bisa diukur, nah itu agak susah untuk diakui sebagai aset tidak berwujud di dalam laporan keuangan. Ya. Nah, ini contohnya sama dengan depresiasi, cuma ini adalah amortisasi. Nah, jika ada penurunan nilai untuk aset tidak berwujud tadi sama ya. Kalau ada penurunan nilai, misalnya tadinya Bapak Ibu dapat hak 3 tahun, tapi ternyata misalnya sesuatu dan lain hal terjadi perubahan. Nah, itu harus dihitung kembali, dinilai kembali. Nah, ini untuk pendapatan. Pendapatan itu bisa diperoleh dari mana saja ya Bapak Ibu, selama itu menambah harta atau menambah perolehan perusahaan. Ya, diukur pada nilai wajar atas pembayaran yang diterima atau masih harus diterima. Jadi misalnya gini, Bapak Ibu melakukan transaksi. Pendapatannya itu, yang namanya pendapatan itu bisa diterima sekarang, bisa diterima di depan. Bisa aja penjualannya cash atau penjualannya kredit gitu ya. Artinya kalau kredit berarti pendapatannya diterimanya tidak sekarang tapi di muka. Tapi meskipun uang cashnya itu tidak diterima sekarang, itu Bapak Ibu boleh mengakui pada periode itu. Karena kita menganut accrual basis. Jadi bukan menganut cash basis ya, bukan pertukaran fisik uangnya. Jadi misalnya Bapak Ibu melakukan penjualan nih. Misalnya kalau ini Februari ya, taruhlah misalnya di Desember 2021 ada transaksi. Bapak Ibu sudah memberikan barangnya kepada orang dalam jumlah yang besar ya. Nilainya cukup signifikan, misalnya 50 juta lah. Cukup signifikan nih 50 juta. Tapi pembayarannya dilakukan di bulan Februari 2022 misalnya. Apakah pendapatannya diakui di 2021 atau 2022? Ya, diakuinya di 2021. Tapi dicatat sebagai piutang. Nah, tahun 2022 pada saat Bapak Ibu menerima uangnya, maka piutangnya dibalik gitu ya. Jadi pendapatannya diakuinya tetap di 2021. Karena apa? Bapak Ibu sudah mengeluarkan atau sudah memberikan manfaatnya kepada pelanggan atau customer-nya gitu ya. Nah, kemudian juga ada risiko dan manfaat signifikan yang telah dialihkan ke pembeli. Jadi misalnya gini, ada barang, ada penjualan dari Jakarta ke Semarang. Gitu ya. Dari Jakarta ke Semarang, perjanjiannya apa nih? FOB-nya destination atau shipping point. Artinya gini. Pada saat barang ini masuk dimuat di pengangkutan, ini perjanjiannya gimana? Itu harus jelas ya. Kalau FOB destination, berarti kan penjual harus mengantarkan sampai ke pintu pembeli. Jadi kalau di jalan ada something happen, ya, itu risiko siapa? Risiko penjual atau risiko pembeli? Gitu. Disitulah perbedaan kita mengakui pendapatan. Kalau misalnya penjualannya dilakukan dengan FOB destination. Artinya si penjual itu bertanggung jawab sampai barang tersebut diterima oleh pembeli. Maka jangan mengakui pendapatan dulu. Ya, kita nggak mau ngomong jelek ya, tapi kalau seandainya di jalan terjadi sesuatu, kita sudah mengakui pendapatan, ternyata barangnya something happen, kita nggak punya pendapatan gitu loh.
Malah kita rugi kan, harus mengirimkan barang lagi atau seperti apa perjanjiannya gitu. Jadi resikonya ini harus disepakati dulu, dituliskan kalau perlu secara tertulis gitu ya. Seperti itu. Nah, kalau jasa juga harus diestimasi secara handal. Jadi misalnya gini, ada satu pekerjaannya dilakukannya dari mulai November sampai Februari. Itu lewat dari batas waktu Desember ya, Bapak Ibu. Nah, berarti pekerjaan yang boleh diakui sebagai pendapatan itu yang sudah dilakukan dari November sampai akhir Desember. Itu boleh diakui. Tapi yang Januari, Februari nggak boleh diakui. Kan belum. Ya. Nah, kalau November sudah dilakukan sampai Desember, tapi belum dibayarnya nanti setelah Februari, nggak apa-apa. Itu hanya teknis pembayaran. Tetapi metode pencatatannya harus dicatat sesuai pada periodenya. Ini jika ada bunga, royalti, dan dividen, diakui secara accrual. Ya, bunga, baik itu royalti, atau misalnya ada dividen. Nah, kalau ada pajak penghasilan, diakui berdasarkan kewajiban pajak periode berjalan. Atau misalnya punya tunggakan, ya berarti harus dicatat. Gitu ya. Pajak penghasilan tidak diatur ya di SAK-ETAP ya. Nah, kemudian untuk mata uang, untuk SAK-ETAP menggunakan mata uang rupiah. Jadi kalau mata uang lain itu seharusnya ada dengan izin ya, ada dengan izin. Karena kita di Indonesia kita pakainya lebih kepada IDR atau rupiah. Kemudian kalau ada transaksi mata uang asing, maka dicatat pada pengakuan awal dengan menggunakan kurs tunai pada tanggal. Jadi tanggal kurs kita kan berubah-ubah ya, apalagi sekarang nih. Kurs kita itu berubah-ubah. Jadi pada saat kita punya transaksi dalam mata uang asing, pada saat kita mau mencatat di laporan keuangan, itu dicatat sebesar kurs pada tanggal transaksi. Jangan salah ya Bapak Ibu. Kalau pajaknya ada kurs pajak. Nah, tadi dikatakan ada pengungkapan setelah tanggal neraca. Jadi misalnya ada peristiwa setelah tanggal laporan yang memerlukan penyesuaian. Nah, itu kita catat di CALK. Atau peristiwa yang tidak memerlukan penyesuaian, tapi ada peristiwanya tadi. Misalnya tadi akan ada, tadi misalnya saya misalkan tadi gudangnya kebanjiran gitu ya. Gudangnya kebanjiran, maka bisa jadi itu terjadinya setelah tanggal laporan, setelah tanggal 31 Desember gitu ya. Tapi nanti memerlukan penyesuaian. Gitu ya. Nah, materi saya sudah selesai. Memang saya ingin lebih banyak kita tanya jawab, kayaknya masih sempat nih ya tanya jawab ya. Baik, saya stop share dulu, saya coba lihat chat. Saya scroll up. Mana nih? Oke. Dari Pak Yuda. Ya. Dari Sidoarjo nih, Pak Yuda, apakah Pak Yuda masih ada? Semoga masih ada ya Pak Yuda ya. Kami ada usaha akikah catering, jual beli daging kambing dan sapi. Terkait aset persediaan biologis kambing dan sapi, bagaimana caranya menentukan nilai pencatatan di akhir periode? Apakah memakai nilai pasar, mengingat kita juga ada beban breeding, pakan? Iya, beban ini masuk sebagai nilai tambah persediaan, apa langsung sebagai beban usaha. Jadi kalau aset biologis, Pak, persediaannya itu kita harus pakai nilai wajar ya, Pak ya. Pakai nilai wajar di dalam periode akuntansi. Kalau breeding itu, pakan itu masuk ke beban langsung ya? Pak Yudanya ada nggak nih? Boleh nggak ngobrol langsung nih, Pak Yuda? Kalau breeding, Pak Yudanya sepertinya udah izin Jumatan, Bu, di chat. Oh iya. Oh, baik-baik Pak Kurniawan. Pak Kurniawan sama ini, dari Sidoarjo juga? Saya dari TJSL, Bu. Baik. Kopindo, Bu. Oh, baik. Jadi ada beban breeding dan pakan ini masuknya ke beban ya. Kemudian Pak Muhammad, siapa ini? Kurniawan ya.
Bagaimana membangun kesadaran para pelaku UMKM untuk menyusun laporan keuangan dalam pengelolaan transaksi sesuai standar? Saat ini jika tidak ada regulasi yang bersifat memaksa, kayaknya akan sulit. Namun jika nanti ada regulasi seperti Undang-Undang Laporan Keuangan, ya sekarang sedang di DPR memang sedang digodok, sudah RUU ya pelaporan keuangan. Ya, jadi memang kesadarannya itu dia ya yang harus kita, ini mungkin Pak Muhammad Kurniawan ya mungkin ya ini. Jadi memang saat ini tapi sudah banyak ya UMKM yang membuat laporan keuangan dengan mereka karena memiliki tanggung jawab terhadap regulator yang memang mensyaratkan itu gitu. Jadi misalnya sekarang nggak usah UMKM, pesantren aja Pak, sekarang laporan keuangan sudah masuk pesantren. Jadi yang dulunya tidak tersentuh oleh akuntansi sekarang tuh sudah tersentuh. Nah, kalau para pelaku UMKM ini belum punya kesadaran, sebetulnya yang digerakkan adalah bagaimana mereka bisa menilai kinerja kalau mereka tidak memiliki laporan keuangan, gitu ya. Meskipun tidak diwajibkan, tetapi akan sulit mereka untuk mendapatkan bantuan dana baik dari bank ataupun bantuan dana dari manapun ya, karena lebih baik dan jadi kalau seperti itu ya kayak Bank Indonesia atau bank-bank lainnya, dia mengharuskan ada laporan keuangan meskipun laporan keuangannya ringkas seperti SAK-ETAP ya. SAK-ETAP ini kan ringkas. Tadi sudah dijawab ya Pak Abdul Haris Faisal, indirect ya pakainya ya. Kemudian namanya chart of account, ya betul. Untuk aset biologis, apakah perlu merujuk PSAK 69? Iya, bisa PSAK 69. Kemudian dari Pak Hari Purnomo, kalau kambingnya bertambah besar berarti menambah persediaan. Iya, betul. Jadi aset ya, persediaan asetnya itu nanti bertambah gitu ya. Itu yang harus dilihat gitu ya. Nah, itu kira-kira jawaban-jawaban dari saya. Jam sudah menunjukkan 11.46 dan saya tahu Bapak-bapak ini sudah mau menuju sholat Jumat. Semoga sudah sudah siap nih ya. Sudah siap dengan sholat Jumatnya. Saya kembalikan nih, saya sudah lewat dari 15 menit nih, saya sudah dipelototin Mbak Maria. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan Mbak Maria. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Rina atas pemaparan materinya. Baik Bapak Ibu, akhirnya sampai kita di penghujung kegiatan webinar hari ini. Saya mengingatkan kembali untuk Bapak Ibu yang belum mengisi link kuesionernya, ada di chat meeting Zoom ya Bapak Ibu. Mohon diisi karena link tersebut sebagai salah satu bukti absen keikutsertaan webinar hari ini. Ya, demikian saya sampaikan atas nama manajemen IAI Wilayah DKI Jakarta. Kami mohon maaf bila dalam penyelenggaraan webinar hari ini masih ada kekurangan. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Sampai bertemu kembali di kegiatan webinar IAI Wilayah DKI Jakarta selanjutnya. Salam sehat untuk kita semua. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nuri, Bapak-Bapak dari Skovindo, Bapak Ibu UMKM, dan dari anggota IAI. Makasih Mbak Maria. Ya, makasih. sama-sama.